Kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah General Love Reading untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Oke, ini untuk yang couple maupun yang single, dan karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung si energi siapa yang terbaca pada saat ini ya. So, saya akan buka lebih dahulu Oracle card. Ini adalah Whisper of Love. Biasanya Oracle card itu belakangan ya, tapi kali ini duluan ya. Oke. Thank you. This is for my dear friend Aquarius. Thank you. Thank you. Satu, dua. Oke. Sebentar ya. I need some more please. 2 or 3. Thank you. I say 2 or 3. Okay, 3. Thank you. Kalian udah ngopi belum? Saya udah 1 kali. Ini yang kedua. Sebentar ya, saya ngopi dulu. Aduh, maaf. Baiklah, bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Apa pesannya, pesan cintanya untuk kalian ya, yang baik yang single maupun yang couple? Take a chance on love. Ambil kesempatan di dalam cinta. So, ini untuk yang single kali ya. Kalau yang couple kan ya sudah menjalani hubungan gitu. Kalau yang single kan mungkin masih menunggu, masih mencari, masih mikir-mikir, masih mau berhubungan dengan seseorang yang ditaksir, atau dia yang ditaksir, atau dia yang menaksir ya. Atau enggak, mikirin yang lain aja, mikirin karir kayak atau apa. Mungkin untuk yang single seperti itu. Saya cuma mau bilang, untuk kalian yang single, just being single and happy itu possible banget. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari menjadi single, karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu nggak ada ngaruhnya dengan status single atau tidak single ya. Oke. When we love, our life are changed forever. Pada saat kita dalam posisi jatuh cinta atau mencintai seseorang atau dicintai seseorang, itu bisa merubah kehidupan kita, dan yang berubah itu secara luar biasa. Untuk kalian yang lagi cinta-cintaan mungkin akan merasa seperti itu. Tapi untuk kalian yang single gimana? Ada yang ngomong, ya itu kan yang lagi pacaran Mbak Lucy, itu kan yang lagi punya hubungan. Kalau saya nih single bagaimana? Oke, untuk Aquarius yang single saya mau bilang bahwa itu tidak ada hubungannya dengan punya pasangan atau tidak punya pasangan. Setiap orang berhak untuk bahagia, punya pasangan atau tidak punya pasangan. Oke, bahagianya gimana? Ya bahagia dengan diri sendiri dong. Masa iya kalian mengharapkan orang lain mencintai diri kalian sementara kalian sendiri cuek sama diri kalian sendiri? Nggak bisa begitu. Harus tetap mencintai diri kalian sendiri dulu Aquarius, sebelum mengharapkan orang lain mencintai kalian. Dan kalian nggak bisa sama sekali mengharapkan orang lain membahagiakan kalian sebelum kalian sendiri bahagia dengan diri kalian. Oke, saya mengerti bahwa Aquarius adalah pribadi yang unik, pribadi yang nyentrik gitu ya, angin-anginan juga. Tapi itu bukan sesuatu masalah buat kalian. Terserah mau kalian single kek, bisa happy, couple juga bisa happy. Tapi kalau kalian sudah memutuskan untuk punya pasangan, berarti ya berkomitmen dong di situ. Nggak bisa angin-anginan lagi, ya dong Aquarius. Oke. Lanjut dengan yang kedua adalah be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Ini juga berlaku untuk kalian yang single maupun yang couple. Kenapa? Karena kalian mau single kek, mau couple kek, harus berada di masa yang sekarang. Oke, ini pesannya bagus banget.
berada di masa sekarang dan bermimpi tentang masa depan. Maksudnya apa? Nggak usahlah berangan-angan terlalu tinggi tentang masa depan. Bukan berarti tidak boleh bermimpi setinggi langit, boleh banget gitu. Tapi nggak usah berekspektasi yang bagaimana-bagaimana, serahin aja kepada apa yang sudah menjadi takdir kalian. Tapi yang paling penting adalah be in the present, berada di waktu yang sekarang. Kalau kalian ingin di future kalian, in the future kalian ada sesuatu yang bagus ya, oke, doain aja. Kenapa tidak gitu? Doain aja, semoga segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Terus nggak usah juga kembali ke masa lalu. Mungkin masa lalu terlalu buruk, mungkin masa lalu terlalu manis, itu nggak perlu dipikirin lagi ya. Untuk kalian yang Aquarius, oke. Sorry ya, saya terdiam sebentar karena ada yang terlintas di kepala saya tentang seorang Aquarius yang kebetulan terhubung, bukan kebetulan ya, yang terhubung dengan saya, dan tiba-tiba saya terpikir aja tentang dia gitu. Karena dia punya masa lalu yang sama dengan saya, masa sekarang juga mirip-mirip, nggak tahu masa depannya mirip juga atau enggak. So anyway, untuk kalian para Aquarius ya, beradalah di masa sekarang. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, di masa ini, berbuatlah dengan sebaik-baiknya, jalani dengan sebaik-baiknya. Bermimpi untuk sesuatu yang baik di masa depan, fine, boleh banget. Tapi nggak perlu juga itu dikejar, ya. Ya wish aja, lakukan aja wishingnya. After that ya jalani hari ini, kenapa tidak? Gitu. Oke? Lanjut dengan receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Oke, sorry ya sebentar. Nggak ada pesan. Oke. Terimalah cinta dengan terima cinta dan hargai gitu ya. Menghargai apapun yang kalian punyai saat ini. Ini buat yang single maupun yang couple ya. Kalau yang single ya udah, hargai hidup kalian yang lagi single ini. Untuk yang couple, hargai pasangan kalian yang bersama kalian saat ini. Mau cari apa lagi sih Aquarius? Masa semuanya dilihat yang jelek-jeleknya? Nggak fair untuk kalian, nggak fair untuk dia. Lebih baik cari sesuatu yang baik dari seseorang. Yang buruk ya dibicarakan aja, mau dirubah bagaimana kan harus ada kesepakatan, karena kalian nggak mungkin merubah dia. Dia harus merubah dirinya sendiri, nggak mungkin kalian yang merubah. Mau bagaimanapun orang tersebut harus merubah dirinya sendiri. Oke? So harus diapresiasi apapun yang kalian terima dia, atau kalian yang single ya terima ke diri kalian sendiri gitu. Mau terima itu sebagai pribadi yang mandiri kah, atau yang kayaknya nggak butuh cinta deh Mbak Lucy, mendingan kerja aja, oke, fine. Atau perlu sih Mbak, tapi nanti aja deh, saya tunggu orang yang tepat gitu, itu lebih baik gitu. So intinya adalah sebagai pribadi single ya seharusnya be happy with yourself dulu, mencintai diri sendiri dulu sebelum kalian berpikir tentang mencintai orang lain, mengharapkan orang lain atau apapun juga. Oke? Mohon maaf kalau agak rame ya, karena ini langsung di depan situ itu kolam renang, dan ini hari libur. Saya bikin ini pas hari libur, jadi banyak yang berenang di situ, jadi rame ya. Mohon maaf. Kedengeran banget ya. Oke. Love is all around you. Wow, kayaknya saya nggak bisa nerusin deh nih. Hah? Itu nangis kenceng banget, terus saya bingung jadinya. Suara saya takutnya terganggu oleh suara tangis anak kecil itu ya. Jadi ya saya cut dulu sampai itu anak diem. Oke, lanjut ya untuk kalian yang Aquarius, baik couple maupun yang single. Oke, mana tadi ya? Receive with love and appreciation, tadi udah ya, mengapresiasi apapun yang kalian miliki, mau itu sudah pasangan maupun yang masih sendirian. Oke. Selanjutnya adalah consider your foundation.
Consider your foundation, maksudnya kalian harus memahami dasarnya apa sih kalian, kalau yang couple ya, kalian mencintai orang tersebut, dasarnya apa sih? Cukup cinta aja? Atau kebutuhan? Atau apa? Oke? Look at how committed you are to love. Pertanyakan lagi komitmen kalian terhadap si pasangan kalian itu, gitu. Kalau kalian cukup berkomitmen sama dia, berarti kalian bisa menerima apapun dong yang ada pada dia, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Bukan saya bilang permakluman untuk keburukan seseorang, bukan. Beda loh ya, beda. Jangan disamakan. Karena maksudnya gini, setiap orang itu punya sisi hitam dan sisi putih. Kalau kalian bisa terima dua-duanya, dan dia juga bisa terima kalian dua-duanya, berarti hubungan kalian oke, bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada dasar itu, kalau pada akhirnya saling menyakiti, kalau pada akhirnya saling mempermasalahkan ketidaksesuaian itu, dan bagaimana mau ini dilanjutkan? Akan susah sekali untuk kalian melanjutkan semua ini. Jadi perlu dipikirkan dulu dasarnya. Bagaimana dengan yang masih single? Oke, dasarnya juga diperkuat. Kalian membutuhkan pasangan karena apa? Kalau hanya karena terlihat keren punya pacar, ya nggak usah. Kalau itu alasannya, sedangkal itu alasannya, ya nggak usah punya pacar. Ya lebih baik kalian sendiri aja dan happy. Karena punya pasangan itu berarti kalian punya kerja keras. Sendirian tuh nggak ada kerja kerasnya, happy aja mau kemana, nggak ada yang larang, nggak harus menjaga hati orang lain, yang perlu dijaga hati sendiri gitu. Tapi punya pasangan itu pasti ada komitmen yang harus kalian pegang. Kalau kalian belum siap untuk itu, just being happy aja, being single and happy aja, gitu ya. Ini pesannya loh. Oke, di bacaan yang ini. Oke. Selanjutnya adalah love is around you. Cinta ada di sekitar kalian. Oke. Wait, saya lihat apakah ada yang datang untuk si single. Sebelum saya buka kartu tarotnya, saya mau bilang untuk si single ada yang datang untuk kalian. Tapi untuk orang lama atau orang baru, orang yang udah dikenal apa orang yang benar-benar baru, nanti kita lihat di kartu tarotnya ya. Intinya adalah, kalaupun tidak seperti itu, kalian berada di lingkungan yang mensupport kalian, yang mencintai kalian. Kalian punya banyak cinta dari teman, saudara, kolega, keluarga, siapapun itu yang ada di sekitar kalian. Jadi tidak melulu harus punya pasangan baru bahagia. Dan untuk kalian yang couple, ya sebenarnya kalian saling cinta. Kalaupun sekarang ada masalah, lihat masalahnya kenapa. Sekali lagi ya, kalau itu saling membuli, saling menjatuhkan, saling menyakiti, kemudian apa lagi? Toksik ya, saling meracuni, dan nggak usah dilanjutin. Itu bukan hubungan yang baik. Itu akan membuat kalian tambah sakit, dalam arti mungkin penyakit hati, mungkin penyakit yang beneran, mungkin dua-duanya. Karena kalau kalian punya penyakit yang serius di dalam tubuh kalian, ada yang salah dengan hubungan kalian juga. Bisa jadi seperti itu. Ada seorang teman saya dokter, dia bilang kalau kita kena diabetes, itu berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan pasangan. Gitu katanya. Terus kalau misalnya yang kena adalah hati atau ginjal atau hati, saya lupa, itu ada yang salah dengan hubungan dengan ibunya. Sampai sebegitunya gitu. Ya saya tidak hafal, karena dia dokter, dia hafal yang seperti itu, saya tidak hafal. Tapi yang saya ambil, yang saya petik dari perkataan si Pak dokter tersebut adalah hubungan yang salah pun bisa mempengaruhi kesehatan kita. Segitunya ya. So penyakit hati itu jangan dianggap enteng, karena bisa jadi penyakit betulan pada akhirnya. So untuk kalian yang sudah di lingkaran yang penuh cinta, ya udah apresiasi itu aja, seperti pesan yang sebelumnya. Diapresiasi aja apapun yang kalian punya di sekitar kalian, walaupun mungkin masih single. Kalaupun yang udah couple, kalaupun couple-nya itu punya sedikit kekurangan di sana sini, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaafkan, masih bisa dibicarakan, ya why not?
kecuali yang toksik, dan harus keluar dari situ. Saya strictly bilang kayak gitu, kalau toksik harus keluar, kalau toksik harus keluar. Selalu saya ulang-ulang seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, karena bisa bikin penyakit betulan pada akhirnya. Bukan cuma penyakit hati doang, tapi juga penyakit beneran. Mau masih muda sakit-sakitan? Enggak kan? Yang nggak muda nggak tua, yang namanya sakit ya nggak enak, ya kan? Lanjut dengan the only thing that is real is love. Yang paling nyata itu cinta, katanya. Oke. Sedikit banyak saya setuju dengan ini. Kalau kita menaruh cinta di setiap situasi, ya itu akan mendatangkan vibe yang positif, aura yang positif di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di tengah kebencian, itu yang akan mendatangkan penyakit. Walaupun bagaimanapun perlakuan orang kepada kita, seburuk apapun itu, ya udah tetap aja kita berbahagia dengan keadaan kita, tetap aja kita ya menjalani kehidupan ini sepositif mungkin. Tidak mungkin kita itu terus-menerus berada di dalam kebencian apapun itu, ya. Oke. Lanjut dengan be willing to express love. Cinta itu harus diekspresikan, harus didemonstrasikan, bukan cuma diomong doang, oke? Express love to receive love. Kalau kalian ingin menerima cinta, ya harus mengekspresikan cinta juga, karena itu adalah timbal balik ya, hubungan sebab akibat, take and give, kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi kalian tidak mau memberi. Gitu. Gak mungkin kalau kalian menerima sesuatu tanpa kalian memberi gitu. Enak banget dong terima-terima doang, gak mau ngasih. Ya harus timbal balik dong. Harusnya sih seperti itu. Harusnya seperti itu. Oke. Saya akan buka beberapa kartu tarot. Yang ini adalah Rider White Tarot, dan ini adalah untuk kalian yang single. So ini buat yang single dulu ya. Thank you. Oke, untuk yang single, ingat nggak tadi saya bilang apa di sini? Apakah ada kemungkinan yang naksir kalian? Ada, saya bilang gitu kan tadi. Dan perlu konfirmasi dari kartu tarotnya kan? Ada memang, sih. King of Cups. Ada. Saya bilang saya cenderung mengatakan ada orang yang suka sama kalian. Tapinya nantilah kita bacain tapinya ya. Tapinya kita bacain. Oke. I need some more please. Thank you. I need some more please. Thank you. Ini adalah untuk kalian yang single dulu ya. Ada Three of Pentacles. Kalian tuh punya seseorang yang suka sama kalian, tapi kalian nggak ngeh loh. Kalian yang single itu ada seseorang yang benar-benar mencintai kalian dan treasure kalian, menganggap kalian adalah hal yang luar biasa di dalam hidupnya, tapi kalian nggak appreciate itu. Itu makanya tadi ada kata-kata itu kan, receive with love and appreciation. Kalian gak mengapresiasi perhatian dia, cintanya dia. Come on Aquarius. Lihat sekeliling kalian. Ya saya bukan bilang kasihan itu orang, yang enggak juga sih. Ya mungkin dia juga dengan sukarela kok mencintai kalian. Gak perlu juga dipermasalahkan hal itu. Gak perlu juga dipersalahkan juga. Kan namanya perasaan, gak bisa dipaksakan kan. Cuma maksud saya, kalian punya seseorang yang memang menyukai kalian atau mencintai kalian, Aquarius yang single, tapi kalian nggak ngeh itu, bahkan kalian nggak mengapresiasi itu. Mungkin kalian anggap itu biasa aja gitu, mungkin karena udah terbiasa sama dia, jadi nggak nganggap apa-apa yang penting, yang important, yang benar-benar kalian nganggap itu sesuatu yang berharga, jadi kayak biasa aja gitu. Oke, padahal cintanya dia cukup besar. Ada King of Cups, cukup besar orang tersebut, mau itu perempuan atau laki, doesn't matter. Walaupun ini king ya, bukan berarti itu cowok buat cewek, jadi ceweknya yang Aquarius. Enggak, ini berlaku untuk Aquarius yang cewek maupun Aquarius yang cowok, bahwa ada yang mencintai kalian. Mau dibolak-balik energinya bisa juga,
bahwa si Aquarius yang cinta juga sama dia. Tapi enggak, yang sekarang ini saya cenderung bilang bahwa ada yang suka sama Aquarius, yang cinta sama Aquarius, tapi Aquariusnya cuek, enggak apresiasi. Segitu nyeniknya kalian dan nyentriknya kalian ya Aquarius. Oke, fine. Ada five of sword yang terbalik. Selama ini apa yang kalian perjuangkan mungkin terlihat berhasil, tapi setelah itu nggak bikin kalian happy dalam hal percintaan ya. Single Aquarius, itu sebabnya kalian cuek dan nganggep bahwa nggak penting-penting amat cinta. Ya nggak apa-apa, saya juga tidak bisa menghakimi bahwa kalian harus banget gitu memperhatikan cinta. Nggak harus banget kok, tergantung kalian. Tapi cuma saya mau bilang aja, apapun yang terjadi dahulu, walaupun kalian kalah di masa lalu, bukan berarti di masa sekarang kalian akan terulang lagi, begitu lagi. Enggak seperti itu. Ya, ada banyak hal yang masih bisa diapresiasi di sini dalam hal cinta. Apalagi kalau orang tersebut beneran cinta sama kalian dan kalian cuek aja. Karena kalian mikir, dulu kelihatannya saya memenangkan seseorang, memenangkan hati seseorang, tapi akhirnya juga nggak baik juga, nggak bikin saya bahagia juga, ternyata saya kalah juga pada akhirnya. Kalau itu yang terjadi di masa lalu, dan itu masa lalu kan, bukan masa sekarang. Terus single Aquarius kenapa mikir masa sekarang juga akan sama dengan yang masa lalu? Karena kalian lupa mengapresiasi cinta dan mengerti bahwa cuma cinta yang nyata loh. Karena cinta orang bisa berbuat apa aja, bisa merubah apa aja, anything at all, apa aja. So, ya dipikirin lagi sih, saya cuma menyampaikan pesan, mau diambil atau tidak, itu bukan masalah saya lagi, itu masalah kalian, oke? Ada the Fool yang terbalik. Buat kalian gak mau lagi mulai dari nol karena capek kenal orang lagi, capek jatuh cinta lagi, capek nanti gagal lagi, gitu kan. Itu yang membuat kalian nggak mau. Sebenarnya mungkin kalian tahu ada yang suka sama kalian, ada yang cinta sama kalian segitunya, tapi kalian pura-pura nggak tahu karena kalian tidak mau lagi mulai dari dasar. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kalian mau dengan orang yang sudah kalian kenal begitu lama dan kalian nyaman sama dia, ya why not? Tapi jangan PHP yang lain juga gitu. Ada orang yang suka banget sama kalian terus kalian PHP-in, ya jangan juga begitu. Kalian sudah memilih seseorang yang ingin bersama kalian atau kalian ingin bersama dia, ya nggak apa-apa, pilih aja dia. Tapi yang saya lihat di sini, kalian memilih bukan berdasarkan cinta, tapi karena ya udahlah dia aja gitu. Karena kepentingan, karena ada satu dan lain hal. Vice versa bisa ya, kalau yang ini bisa terbolak-balik energinya. Ada Three of Cups yang terbalik. Kenapa kalian masih belum yakin mau sendiri atau menerima seseorang itu, padahal kalian tahu orang itu beneran cinta sama kalian? Kenapa? Karena mungkin memang situasi tidak mendukung, keluarga mungkin tidak mendukung, teman-teman tidak mendukung, mereka punya calon sendiri, jadi yang ini kelihatannya tidak baik di depan mereka, di mata mereka. So kalian juga nggak bisa bersama-sama yang ini, walaupun kalian tahu ada yang suka sama kalian, tapi mungkin tidak akan disetujui sama kelompok kalian atau lingkungan kalian atau saudara kalian. Tidak akan disetujui menurut kalian. Oke. So saya balikin lagi kepada kalian, ada Ace of Pentacles. Apapun itu, kalau emang itu berpengaruh di dalam kehidupan kalian, ya kalian yang memutuskan, bukan orang lain. Bagaimana bisa kalian menggantungkan hidup kalian kepada pendapat orang lain? Seharusnya kalian sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Aquarius single. Oke, semoga ada yang bisa diambil dari pesannya. Saya tidak tahu apakah itu resonate atau tidak. Yang jelas tidak akan semua resonate pada semua Aquarius. Lucu bahkan kalau semuanya resonate. Kan aneh kalau cerita hidupnya sama, ya nggak? Oke, yang ini adalah untuk yang sudah memiliki pasangan, yang udah couple. Apa pesannya untuk yang couple? Apakah bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya kalau memang belum menikah? Thank you.
I need one or two more, please. Wow. Oke, saya yakin. Oh, ada dua. Baiklah. Ada Six of Pentacles, oke. Saya nggak tahu ini kalian atau dia. Ini bisa terbolak-balik energinya. Tapi ada yang memberi terlalu banyak, sementara yang satu menerima terlalu banyak. Jadi nggak seimbang, nggak saling. Yang satu lebih besar dibandingin yang lain. Jadi yang satu mungkin cintanya lebih besar atau perhatiannya lebih besar dibanding yang lain. Jadi nggak sama gitu ya, nggak seimbang. Oke. Kemudian ada Knight of Wands. Karena hal tersebut mengakibatkan ada yang malas untuk nerusin karena kayak nggak seimbang nih. Saya aja yang memberi, dia nerima-nerima aja. Harusnya kan saling, tapi karena tidak ada saling, jadi malas mau nerusin ini. Tapi sebenarnya kalian bisa. Ten of Cups, bisa berbahagia, bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Masalahnya adalah ya tetap di personality kalian maupun si orang yang dealing dengan kalian sih sebenarnya. Ada yang nggak bisa menurunkan egonya, ada yang cuma mau nerima aja tapi nggak mau ngasih. Susah dong kalau kayak gitu, ya kan? Untuk kalian yang ada Queen of Wands, untuk kalian yang egonya masih di nomor satuin dibandingin kebersamaan, ya susah. Memang harus menurunkan ego untuk bisa sama-sama, supaya ada keseimbangan, ada balance di dalam hubungan kalian. Dan itu terlihat tidak seimbang. Padahal kalau mau dibilang kalian bisa bahagia bersama-sama, bisa. Kalau pertanyaannya itu bisa. Ada Six of Wands yang terbalik. Akan ada yang kalah. Ada yang kalah di dalam peperangan ini dalam tanda kutip ya. Kalah dalam arti ya itu tadi, kayak memberi terlalu banyak, memberi terlalu tidak seimbang, tidak terima, tapi memberi terus. Jadi rasanya kok kayak dia nggak ngasih apa-apa sih, perhatian aja dari saya aja, bukan dia tidak memperhatikan saya, something like that. Oke. Ada The Moon yang terbalik. Kalau pertanyaannya adalah ini bisa mengarah ke toksik sih, bisa mengarah ke toksik. Jadi kalau terus-menerus dibiarkan tidak seimbang seperti ini, arahnya akan ke toksik sih, akan ke toksik. Ya sebelum itu terjadi, balikin lagi deh, consider your foundation. Apa sih landasan kalian punya hubungan itu? Kemudian percaya bahwa love is all around you, ada banyak cinta di sekelilingmu. The only thing that real is love. Satu-satunya hal yang nyata itu cinta. Kalau nggak ada cinta ya susah. Ya, oke. Lanjut dengan Three of Swords. Either kalian atau orang yang dealing dengan kalian masih menganggap kalian akan bisa saling menyakiti di suatu hari nanti. Kalau pertanyaannya itu saya jawab iya, ada kemungkinan itu, karena ada kemungkinan ini berubah menjadi toxic relationship walaupun tadinya baik-baik saja, walaupun tadinya bahagia-bahagia aja. Kenapa? Karena nggak seimbang itu tadi. Apapun itu harus seimbang. Mau masalah cinta kayak mau masalah apapun tuh harus seimbang dalam kehidupan. Gampang? Enggak gampang. Tapi nggak susah juga untuk mengusahakannya. Yang penting kan harus diusahakan. Yang setuju ya syukur, nggak setuju ya udahlah. Saya lupa loh, harusnya saya buka kartu satu lagi nih, karena tadi ada kekacauan di card, jadi saya lupa buka kartu Love Oracle card. Saya buka sekarang aja ya, apa pesannya dari Love Oracle card. Harusnya tadi di depan. Oke, I need some of this card. One. Berapapun yang jatuh, saya akan bilang itu buat couple atau single ya. Iya, ya nggak banyak juga sih. Ntar berapa jam dibacaannya? Oke, can I choose one? Oke, I choose one. Ini buat yang double, apa sih double? Yang couple. Ada heart
broken. Ada yang sakit hati di dalam hubungan ini karena ketidakseimbangan itu. Deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Jadi memang kalau dibilang akan menuju sebuah hubungan yang toksik, iya kan saya sudah bilang begitu. Dan ini konfirmasinya bahwa memang kalian bisa aja membawa hubungan yang tadinya baik ini menjadi hubungan yang saling meracuni satu sama lain. Oke, lanjut dengan The Phoenix, dan ini adalah untuk kalian yang masih single. The Phoenix adalah sebuah burung mitos yang tiba-tiba dari sudah jadi besar, jadi dewasa itu dia akan melebur menjadi abu, dan dari abu itu tumbuh lagi the phoenix yang baru gitu, phoenix yang baru. Jadi ini seperti the dead ya, sesuatu yang mati terus ada sesuatu yang baru lahir kembali gitu. Dan ini yang perlu kalian lakukan untuk para single, menjadi kalian yang lebih baik, menjadi kalian yang lebih baru, supaya begitu ada orang yang beneran cinta sama kalian, kalian gak pertanyakan itu lagi, tapi sudah confirm dengan diri sendiri, sudah bisa menghargai diri sendiri, akhirnya bisa bahagia bersama orang tersebut. Oke? Baiklah, sekian aja bacaannya untuk kalian yang Aquarius, baik yang single maupun yang couple. Semoga bisa diambil pesannya. Saya hanya menyampaikan pesan, semoga resonate apapun itu. Tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap bahagia, selalu senyum ya, selalu sehat, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye now. Nggak usah Bu, soalnya ini baterainya